Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pelajaran PLH. Kali ini kita akan membahas mengenai pemantauan kualitas air. Persiapkan diri kalian, konsentrasi dan ikuti penjelasan Ibu baik-baik ya. Anak-anak, kalian tahu tidak bahwa air itu adalah salah satu syarat utama terjadinya kehidupan. Bayangkan bila tidak ada air, kalian tidak bisa minum, tidak bisa mandi, tidak bisa bersih-bersih. Kalau ada yang kotor-kotor, tidak bisa dicuci. Wah, terus apa lagi? Oh, tumbuhan juga tidak bisa hidup. Hewan-hewan juga akan mengalami kekeringan. Apa yang akan terjadi bila tidak ada air? Semua bisa mati, bisa musnah dan kesusahan. Ya, di mana sih sebenarnya tempat penampungan air itu? Kalau kalian suka jalan-jalan, kalian bisa melihat danau, sungai, laut. Pernah kalian mengunjungi tempat itu? Bagus bukan? Nah, tempat yang tadi kalian kunjungi itu adalah salah satu tempat penampungan air, termasuk juga tanah. Bila air di tempat-tempat tersebut itu tercemar, maka kualitasnya akan semakin menurun. Akibatnya apa? Akibatnya, cadangan air bersih juga akan semakin sedikit. Dampak atau akibat yang paling buruk adalah terjadinya krisis air bersih. Seperti yang Ibu sudah ceritakan di awal, itu akan dapat mengancam kehidupan. Anak-anak, kalau kalian minum, pernah tidak perhatikan seperti apa minuman kalian? Kalau yang senang minum teh, warnanya nggak bening ya, warnanya agak coklat. Atau yang suka minum susu, warnanya putih. Kalau kalian suka jajan minuman bersoda, apalagi warnanya macam-macam, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ya. Nah, di sini disebutkan ciri-ciri air bersih itu adalah tidak berwarna, tidak berbau dan jernih. Bagaimana dengan air yang kalian minum tadi? Apakah itu termasuk air bersih? Kan ada warnanya. Coba kalian renungkan baik-baik. Dan kalian bandingkan dengan ciri-ciri air kotor atau tercemar berikut ini. 1. Baunya tidak sedap. Kenapa terjadi seperti itu? Karena akibat mikroba yang hidup di dalam air tersebut, sehingga menyebabkan airnya berbau tidak sedap. Yang kedua, airnya berwarna kotor atau keruh. Kalau yang kalian minum tadi kan warnanya macam-macam ya. Ada yang kuning, merah, warna air teh, atau yang suka minum kopi warnanya hitam. Tapi sama tidak dengan yang berwarna kotor atau keruh. Yang ketiga, bila diraba terasa ada zat lain yang menempel. Biasanya rasanya seperti minyak ya anak-anak. Atau lengket-lengket seperti itu deh. Lalu yang keempat, binatang air berkurang. Kalau di air jernih biasanya kita bisa jumpai ikan-ikan kecil. Atau mungkin kalau yang suka main-main di kali itu suka dapat ikan cupang itu ya anak-anak. Kalau yang iseng suka dapat apa yang seperti ular kecil. Namanya apa ya? Coba kalian tanya sama bapak atau ibu di rumah. Apa sih yang hidupnya di selokan tapi seperti ular kecil? Lalu yang kelima, pH-nya tidak normal. pH normal itu sebatas apa sih? Kalian bisa lihat di catatan, Ibu sudah tulis ya. Dan yang terakhir, ciri dari air kotor itu adalah adanya endapan atau zat terlarut. Bu, aku kalau minum kopi juga ada Bu endapannya. Nah, yang kalian minum itu berarti air kotor bukan ya? Nah, sekarang kalian coba lihat. Di sini ada 3 gambar anak-anak ya.
Ada apa saja gambarnya? Coba lihat. Yang pertama, wah, ada sungai penuh dengan sampah. Warnanya coklat. Terbayang kalau kalian berada di situ. Lalu gambar yang kedua, ada yang sedang mandi. Idih, tapi ternyata mandinya di sungai yang airnya coklat juga. Lalu mungkin di sebelahnya itu ada ibunya ya. Sedang apa sih? Oh, sedang mencuci baju. Mencuci baju sebaiknya di air yang bersih ya. Kira-kira kalau dia mencuci di air yang kotor seperti itu, bajunya bersih tidak ya? Apakah bukan sebuah perbuatan yang sia-sia? Tiktok, tiktok. Lalu yang ketiga, ada sungai yang apa itu ya? Kok ada buih-buih warna putih? Tampaknya itu adalah limbah pabrik anak-anak yang dibuang sembarangan. Waduh, terbayang ya ikan-ikan kecil yang tadi kita bicarakan, ikan-ikan cupang yang lucu-lucu itu, bisa mati. Ketiga gambar yang tadi kalian lihat di awal tadi itu adalah mengenai pencemaran air, penyebab pencemaran air. Apa ya akibat dari pencemaran air tersebut? Nih, kalian bisa lihat ada satu gambar yang Ibu tampilkan. Lihat, ada ribuan ikan anak-anak dan semuanya mati. Bayangkan bahwa dari pencemaran itu bisa menghancurkan begitu banyak kehidupan. Ini sungguh-sungguh harus menjadi perhatian yang serius buat kita ya anak-anak. Nah, anak-anak, supaya tidak terjadi dampak pencemaran air yang lebih buruk lagi dan lebih menakutkan lagi, ada banyak hal yang bisa kalian lakukan ya. Salah satunya nih yang Ibu sudah tulis di sini. 1, menggunakan limbah rumah tangga untuk keperluan lain. Misalnya apa? Kalau ibu kalian sudah mencuci sayuran, nah bekas cucian sayuran itu bisa kalian gunakan untuk menyiram tanaman atau membersihkan kamar mandi ya. Lalu mengolah limbah industri sebelum dialirkan ke sungai. Bagi para pemilik pabrik sebaiknya sadar ke arah itu ya. Jadi sebelum mereka membuang limbahnya itu harus diolah dulu supaya lebih ramah lingkungan. Lalu sampah organik seperti apa? Seperti bekas makanan atau daun-daun kering itu kita olah menjadi kompos. Sampah-sampah non-organik seperti plastik itu kita daur ulang ya. Lalu yang terakhir bisa melakukan purifikasi. Bila kita mempunyai sumber air bersih sedikit, kita bisa melakukan purifikasi, yaitu mengubah air kotor menjadi air bersih. Caranya bisa bermacam-macam. Kalian bisa cari informasinya ke orang tua atau dengan browsing boleh ya, tapi tentu dengan didampingi orang tua.